Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berkenalan sama para peserta ini. Boleh di kolom chat, dari mana, dari universitas mana, atau udah lulus, atau baru semester berapa, prodinya apa? Mbak Eliza, Mbak Patricia, sama Mbak Elza? Atau boleh juga open mic, open cam, Ya, jadi boleh. interaktif. Silakan. Kalau Mbak Patricia ini mahasiswa saya nih, Mbak. Keren, keren. Ini ada nih Mbak Eliza, katanya Mbak itu Eliza. dari mahasiswa UIN Bandung, Masya Allah. Oh, semester berapa Mbak Elza? Mbak Eliza Mbak semester Elza? 4. Ada Oh, semester 4. 4. Dari Kalau UAN. kalau Mbak Elza dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Siap, siap. Iya. Oke, Ini, iya. semoga ini ya, sharing ini bermanfaat untuk 3 peserta ini yang mempersiapkan diri sejak ada yang semester 4, semester 6 gitu ya, biar Iya. tahu gitu. Nama saya Dita Ariyanti, tadi sudah diperkenalkan, saya dosen kimia di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kemudian umur saya masih 28 tahun. Kalau Mbak Mutia berapa, Mbak? Masih 27 tahun, Mbak. Oh ya. Seumuran kita. Iya. Tadi udah diperkenalkan, saya kimia UGM dari 2012 sampai 2016, kemudian ikut beasiswa PMDSU batch 3 tahun 2017, prodi kimia. Harusnya itu kalau PMDSU S2 sama S3 itu sama. Ternyata nanti saya cerita, ternyata di prodi kimia IPB saat itu di tahun 2018 belum mempunyai akreditasi A, sehingga saya harus di ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian promotor saya ini adalah Prof. Diah Iswatini. Jadi tahun 2021 saya alhamdulillah udah lulus. 2000 sebelum lulus 2020 saya mendaftar menjadi dosen di Universitas Pertahanan, alhamdulillah keterima. Nah, untuk pertama saya akan menceritakan seluk-beluk mengenai beasiswa PMDSU. PMDSU adalah beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Nah, dengan adanya PMDSU ini merupakan sebuah jalan mewujudkan mimpi sarjana unggul melakukan percepatan pendidikan menjadi dokter pada usia muda, gitu ya. Jadi peluang lulus menjadi dokter di usia muda. Biasanya kan lulus itu kalau kita masuk SMA umur 17 tahun, kalau lulus kuliah tepat waktu kan 21, 22 gitu. Terus langsung mendaftar beasiswa PMDSU, bisa umur 26, bisa 25, 26 bisa menjadi dokter. Nah, ini salah satu peluang ya. Karena biasanya menjadi dokter itu usianya, udah berumur ya. Kalau udah berumur, kalau saya misalnya kalau saya nggak daftar beasiswa PMDSU, udah jadi ibu-ibu, udah jadi ini, mungkin udah beda semangatnya kalau kuliah lagi ya, apalagi udah ada anak kayak gitu. Mungkin, udah cukuplah S2 aja kalau saya. Terus tahapan penerimaan, nah untuk tahun ini itu adalah batch ke-7. Tahapannya ada unggah proposal calon perguruan tinggi, kemudian pendaftaran calon mahasiswa PMDSU, seleksinya, kemudian baru pengumumannya. Untuk ini, sepertinya tidak sesuai dengan timeline, nanti saya
beritahu timeline-nya kalau pengumuman mahasiswanya ada di bulan Juni 2023, untuk pendaftarannya di bulan April. Nah, sebelum, seleksi mahasiswanya itu ada seleksi dari perguruan tinggi. Nah, ini adalah kriteria bobot penilaian proses seleksi calon perguruan tinggi, ada 5, yaitu kelayakan promotor. Promotor itu adalah calon pembimbing S2, S3, kemudian promotor itu juga akan diseleksi ya, karena promotor akan submit proposalnya, kejelasan, peta jalan riset, kemudian manajemen program PMDSU-nya, indikator kinerjanya, kemudian jejaring dengan perguruan tinggi atau lembaga lain. Karena di PMDSU walaupun kuliah di dalam negeri, ada kesempatan untuk sandwich ke luar negeri, tapi itu juga kompetisi juga. Kemudian sampai batch 6 ini penerimaan total itu ada 1.008 mahasiswa, yang di Indonesia ada 20 perguruan tinggi. Ada IPB, UGM, ITB, ITS, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, UB, Undip, Unsri, UNER, Universitas Syekh Kuala, Unpad, USU, UPI, dan Universitas Negeri Malang. Nah, ini berdasarkan batch-nya, yang diterima ada 56, 293, sampai batch 6 ada 152. Nah, untuk pendaftaran beasiswa itu dilakukan secara paralel. Mendaftar di universitas, mendaftar prodinya, dan sekaligus mendaftar PMDSU, karena ini bukan satu paket. Jadi walaupun keterima beasiswa PMDSU, tapi tidak keterima di universitas di prodinya tersebut, dianggap gagal. Begitu juga ketika keterima di prodi atau universitas namun tidak lolos beasiswa PMDSU, berarti teman-teman ini memilih nanti mau membayar sendiri atau kalau pengennya beasiswa berarti melepaskan, seperti itu. Kemudian masa studinya 4 tahun, magisternya 2 tahun, doktornya 3 tahun. Nah, ini ada percepatan ya. Jadi nanti di tahun pertama, semester 1, semester 2 di S2, kita nanti akan dipantau IPK-nya. Nanti di masing-masing universitas mempunyai patokan sendiri-sendiri. Kalau di IPB dulu, kalau IPK-nya lebih dari 3,75, nanti akan masuk ke S3. Tapi kalau IPK-nya kurang dari 3,75, cukup untuk menyelesaikan magisternya. Jadi di tahun kedua, semester 3 di S2, itu udah masuk semester 1 S3-nya. Jadi percepatannya di situ. Jadi waktu mengerjakan tesis juga kuliah S3-nya. Kemudian beasiswa PMDSU ini tadi sudah berjalan sampai batch 6, tahun ini ada batch 7 di tahun 2023. Batch 1 di tahun 2013, batch 2 2015, batch 3 2017, batch 4 2018, batch 5 2019, batch 6 2021. Nah, mengapa sih memilih beasiswa PMDSU gitu? Alasan-alasannya itu karena satu yaitu akan memperoleh gelar doktor dan menjadi ilmuwan di usia muda. Mumpung usianya masih muda, mumpung masih banyak energi positif dikejar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian dapat mengenyam pendidikan magister sekaligus doktor di kampus terbaik di Indonesia, karena kampus-kampus ini adalah kampus-kampus pilihan dengan
promotor-promotor pilihan juga. Kemudian mendapatkan pengetahuan, bergabung bersama komunitas ilmu pengetahuan dunia. Karena promotor-promotor yang terpilih itu mempunyai koneksi-koneksi yang luas juga, karena beliau juga mempunyai koneksi di dalam negeri maupun jejaring di dalam negeri maupun di luar negeri. Bisa saja dikirim ke luar negeri untuk penelitian di universitas luar negeri, gitu. Itu ya, karena ada promotor yang handal, mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari akademisi dan ilmuwan terbaik di Indonesia. Kemudian jejaring memperluas jejaring riset internasional bersama ilmuwan terbaik dunia di kampus luar negeri. Serta karena sudah berjenjang S3, mempunyai karir, memiliki peluang lebih besar menjadi dosen atau peneliti di perguruan tinggi Indonesia dan luar negeri. Kayak gitu ya. Untuk syarat pelamar beasiswa PMDSU itu syaratnya unggul, fresh graduate, lulusan 3 tahun terakhir. Jadi misal saya lulusan tahun 2020, nah itu kesempatan sekarang adalah kesempatan terakhir di 2023 ini. Kemudian sudah memiliki gelar S1, kemudian IPK pelamar. IPK pelamar itu tergantung akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi prodi. Ketika akreditasi perguruan tinggi A, kemudian akreditasi prodinya A, maka IPK itu minimal 3,25. Kalau akreditasi perguruan tingginya B, akreditasinya prodinya A, maka IPK-nya minimal 3,5. Kalau akreditasi perguruan tinggi A, akreditasi prodinya B, maka IPK-nya juga minimal 3,5. Kemudian ketika akreditasi perguruan tingginya B, prodinya B, maka IPK-nya harus lebih dari 3,75. Kemudian ketika perguruan tinggi dan prodinya di bawah B, maka IPK-nya harus minimal 3,8. Nah ini ya, karena akreditasi itu sangat penting untuk kedepannya, karena akreditasi itu melihat kualitas dari perguruan tinggi atau kualitas dari prodinya, seperti itu. Kemudian karena ini fresh graduate ya, usia juga dibatasi, yaitu usia kurang dari 24 tahun untuk lulusan non-profesi. Lulusan non-profesi seperti selain prodi farmasi, kedokteran hewan, maupun fakultas kedokteran ya, kedokteran umum. Itu seperti MIPA atau di akuntansi, ekonomi, seperti itu. Maksimal waktu pendaftaran 24 tahun per 31 Desember 2023. Tapi kalau prodinya yaitu kedokteran, farmasi itu maksimal umurnya yaitu 27 tahun. Kemudian memperoleh surat rekomendasi dari dosen pembimbing S1-nya. Di pedomannya ada lampirannya. Kemudian merupakan warga negara Indonesia, tidak sedang menerima beasiswa lain, kemudian sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan obat terlarang. Nanti dibuktikan itu ya tes urin seperti itu. Kemudian bersedia mengikuti pendidikan pascasarjana selama jangka 4 tahun. Jadi fokus 4 tahun belajar di sini gitu. Tidak disambi bekerja atau apa, biar fokus, biar cepat selesai. Karena 4 tahun untuk S2 sama S3 kayak dikejar-kejar waktu seperti itu. Untuk pedomannya bisa dibuka di website ini ya. https
www.pmdsu.go.id pedoman PMDSU 2022. Kemudian untuk jenis kegiatan dan komponen pembiayaan ada biaya hidup, biaya buku, biaya penelitian, itu sesuai dengan standar beasiswa dalam negeri. Jadi nanti kalau uang bulanannya di taraf S2 sama S3 nanti beda. Nanti kalau udah masuk di S3 nanti ada kenaikan uang sakunya. Kemudian juga biaya pendidikannya gratis SPP maupun UKT-nya ya. Ditanggung oleh beasiswa PMDSU. Kemudian untuk biaya penelitiannya itu maksimal 60 juta per mahasiswa per tahun. Jadi nanti dikasihnya di tahun kedua, 3 sama 4, 60 juta per tahunnya. Nah itu nanti biasanya masuk di promotornya. Kemudian, nah ini yang sandwich, program penguatan kerjasama promotor. Nah biasanya tahun ketiga atau tahun keberapa, kalau sudah masuk di proposal S3 itu bisa PKPI ke luar negeri gitu. Ini ya short sandwich juga. Nah untuk timeline beasiswa PMDSU, nah itu aturannya ada penawaran kesediaan sebagai calon penyelenggaraan PMDSU batch 7 itu udah lalu ya, Juli 2022. Ini sudah terlaksana semuanya, review proposal perguruan tinggi, seleksi perguruan tinggi dan calon promotor, kemudian visitasi ke perguruan tinggi, rapat pleno, pengumuman perguruan tinggi dan promotor. Ini ada di websitenya ya, di websitenya PMDSU. Jadi ada pilihan-pilihan universitas mana, kemudian promotornya prof mana, atau nama-nama calon promotornya juga ada di situ. Kemudian keilmuannya bisa mencari-cari di situ juga. Kemudian untuk pendaftaran online beasiswa di bulan April sampai Mei. Kemudian baru seleksi dan pleno penetapan beasiswa PMDSU bulan Juni 2023, pengumumannya bulan Juli. Nah. Kemudian mekanisme seleksi mahasiswa penerima PMDSU. Pelamar mencari informasi secara rinci tentang promotor dan bidang studi promotor. Misal kalau saya kimia, mencari secara rinci tentang promotornya itu penelitiannya tentang apa, seperti itu. Karena kimia luas ya. Kemudian secara paralel mendaftar ke sekolah atau program pasca sarjana di perguruan tingginya maupun mendaftar di akun PMDSU-nya. Kemudian pelamar mengunggah dokumen yang diperlukan. Kalau memenuhi syarat keterima, kalau enggak berarti mendaftar di tahun berikutnya. Kemudian kalau ini keterima di perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi mengusulkan kandidat calon penerima beasiswa PMDSU yang lulus seleksi akademik dan diusulkan oleh promotor, diseleksi oleh Dit Sumber Daya. Kalau lulus nanti baru penetapan. Jadi prosesnya paralel ya, mendaftar di universitas maupun mendaftar beasiswa PMDSU. Harus dua-duanya lolos supaya dapat beasiswanya maupun dapat masuk di prodi di universitas yang diincar, dituju. Kemudian ini sedikit tips lolos beasiswa PMDSU menurut saya.
yaitu persiapkan diri, sebaik mungkin, yaitu, dari CV atau biodatanya ya. Nah ini kan, masih ada yang tadi cerita ada yang masih di semester 4, ada di semester 6. Nah itu, eee, cari-cari peluang atau lomba atau riset, PKM, supaya biodatanya ini bagus gitu. Karena nanti promotor itu akan menyeleksi mahasiswa mana yang akan saya bimbing selama 4 tahun, kayak gitu ya. Jadi, akan bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain di seluruh Indonesia gitu ya, yang mendaftar di promotor X gitu. Jadi, kalau mempersiapkan diri selagi masih di semester 4, semester 6, sebaik mungkin, CV-nya diperbagus gitu ya. Banyak prestasi, banyak jurnal, seperti itu nanti biar lebih dilirik oleh promotornya. Kemudian punya passion di bidang riset, karena nanti kalau ini kan kalau lulus itu kan harus berbasis jurnal ya, riset basah maupun kalau ilmu sosial kualitatif seperti itu. Jadi harus punya keinginan untuk riset, terus nulis seperti itu ya. Kemudian yang tak kalah penting yaitu menghubungi calon promotor. Kalau bisa udah kenal dulu dengan calon promotor. Kalau S1-nya, kalau misal dulu saya S1-nya di UGM, terus dosen S1 saya, itu ternyata juga, promotor. Nah, kalau dilirik itu bisa aja masuk, menjadi bimbingan beliau kayak gitu. Kalau dulu saya ceritanya kenapa nggak masuk ke UGM, karena ternyata di promotor-promotor di fakultas MIPA waktu dulu itu telat di-submit ke UGM. Jadi UGM juga nggak mau itu ya, tahu resiko ketika ada satu fakultas yang telat mengumpulkan, nanti fakultas lain akan berdampak. Jadi MIPA ditinggal, MIPA UGM ditinggal, yang lain udah di-submit. Jadi udah nggak ada di tahun itu. Jadi saya memilih, di universitas lain. Jadi harus menghubungi calon promotor. Kalau bisa kan ada yang cuma menjawab, eee, "Ya silahkan mendaftar," kayak gitu. Kalau iya silahkan mendaftar, itu kemungkinan belum tentu dipastikan, lulus ya, karena bisa aja kan, saya misal sebagai promotor ada yang mendaftar 10, silahkan mendaftar," gitu, tapi belum tentu lulus. Kalau kita sudah kenal atau dari dosen S1 merekomendasikan, "Oh silahkan daftar di IPB ya dengan prof ini, oh silahkan daftar di ITS dengan prof ini," kayak gitu. Itu mempunyai peluang yang lebih besar daripada ketika tidak kenal, kayak gitu ya. Karena otoritas itu ada di tangan promotor, yang memilih itu ada di promotor. Ketika syarat administrasi sudah termenuhi, nanti yang memilih adalah promotornya. Kemudian mendaftar kepada calon promotor sesuai dengan bidang dan minatnya. Jadi harus sesuai dengan, keinginan maupun kesukaannya gitu ya. Karena 4 tahun itu akan, menggeluti tentang bidang tersebut dan 4 tahun juga akan bekerja sama dengan profesor atau promotor tersebut. Jadi harus, berkomunikasi dengan baik dengan promotor tersebut. Dan itu tadi ya yang keenam, seperti produk dari nomor 1 tadi, buat CV sebaik mungkin, gitu. Itu saja yang bisa saya sharing-kan. Terima kasih, jangan berputus asa dari rahmat Tuhan, rahmat Allah, gitu ya. Ini salah satu kegiatan summer course saya, ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari Jepang, dari Uganda, dari Malaysia, gitu. Dan ini adalah dosen-dosen pembimbing saya maupun dosen penguji saya. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Mutia. Oke, terima kasih Mbak Dita.
Oke, jadi itu penjelasan sangat detail ya dari Mbak Dita tentang apa itu beasiswa PMDSU, alasan Mbak Dita ambil beasiswa PMDSU tadi sudah disampaikan dengan jelas, pun sampai ke alasan kenapa nggak ambil di UGM lagi dan akhirnya ambil di kampus IPB. Sudah dijelaskan oleh Mbak Dita. Tadi juga ada tipsnya nih, ada 6 tips untuk teman-teman menyiapkan diri untuk mengikuti PMDSU yang sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke pemateri selanjutnya ya. Ini nggak kalah keren, pemateri kali ini dari Mbak Lilis. Mbak Lilis, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini ya, tadi udah disampaikan CV-nya belum, Mut? Udah, oke. Sudah disampaikan. Di sini manggilnya rentan umurnya berapa ya? Saya manggilnya mbak-mbak atau adik-adik atau gimana nih ya? Kalau tadi sudah ditanyain oleh Mbak Dita, semuanya masih ada yang mahasiswa semester 4, ada yang mahasiswa semester 6, kayaknya lebih ke adik-adik nih. Kita yang kakak-kakak di sini. Saya panggilnya adik-adik ya, berarti ya. Oke, tadi sebenarnya udah detail disampaikan Mbak Dita ya, itu udah lumayan lengkap. Mungkin saya di sini hanya meneruskan terkait websitenya, cara mendaftarnya gimana gitu ya. Jadi saya akan langsung share screen aja ya terkait. Silakan, Mbak. Kelihatan nggak? Halo? Belum masuk share screen-nya? Belum masuk, Mbak. Ini menuju, ya. Ini mulai ada share screen-nya. Oke. Salah. Bentar ya. Ini muncul nggak? Belum. Kayaknya masih proses. Sebentar ya. Iya. Ini udah ada masuk. Iya, sudah ada. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait website PMDSU ya. Nah, nanti adik-adik yang mau ingin daftar PMDSU mungkin tadi udah sebagian dijelaskan oleh Mbak Dita ya. Ini adalah websitenya. Cari aja nanti ya di internet www.pmdsu.id ya, seperti yang tertera di layar di atas. Ini websitenya. Nah, ini udah ada datanya ya terkait untuk pendaftaran beasiswa PMDSU 2023 udah mulai dibuka ya. Jadi adik-adik silakan dibuka untuk timeline-nya, untuk apa aja kriterianya nanti kita akan buka satu-satu. Ini ada data terkait award PMDSU ya. Artinya penerima PMDSU itu sejumlah 1.008 orang udah ya. Publikasinya itu 2024, terus promotornya 6.016 dan PT penyelenggara adalah universitasnya yaitu sebanyak 20 dan jumlah lulusannya yaitu 464 ya. Nah, ini ada beberapa pendapat dari beberapa profesor dan dosen lainnya yaitu salah satunya adalah dari Profesor Nizam ya, kemudian ada Dr. Muhammad Sofan, nanti dibuka aja teman-teman. Nah, kalau yang di bawah ini ada blog PMDSU berupa apa? Pengumuman hasil wawancara. Nanti teman-teman untuk mengetahui perkembangan PMDSU baik dari pendaftaran maupun dari pengumuman yang lainnya ya bisa dicek di website ini. Ini di antara lainnya ada pengumuman hasil wawancara PKPI. Jadi kalau nanti teman-teman untuk lanjut S3, ini kan ada PKPI kan. Nah, bisa dilihat di sini. Ini udah ada yang 2022 ya. Kalau yang 2000 teman-teman kan baru mau ngaji di batch 7 kan, artinya belum termasuk ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Mungkin saya masuk ke beberapa poin pentingnya yaitu, nah ini ada mekanismenya ya. Tadi kan udah sebagian dijelasin sama Mbak Dita tuh syarat-syaratnya itu apa ya. Nah, mekanismenya ini antara lain ada beberapa poin ya, yaitu beberapa
perguruan tinggi penyelenggara, kemudian promotor, beasiswa PMDSU, beasiswa PKPI, sama program PKPI. Kita bahas dulu tentang persyaratan perguruan tinggi penyelenggara PMDSU. Ini artinya bukan kita yang memikirkannya. Jadi ini udah ada daftarnya gitu. Daftarnya universitas apa aja yang termasuk dalam penerima beasiswa PMDSU itu. Nah, pertama itu akreditasi institusinya minimal baik ya, B. Jadi perlu diketahui universitas yang teman-teman tuju itu apakah akreditasinya itu minimal B atau tidak, kayak gitu kan. Kemudian akreditasi program studinya untuk S2, S3-nya itu minimal A ya. Kemudian calon perguruan tinggi penyelenggara harus melakukan seleksi terhadap calon promotor PMDSU yang akan diusulkan. Ini udah bukan wewenang kita ya. Jadi benar kata Mbak Dita tadi, setiap universitas itu dia mengajukan beberapa dosen yang sesuai dengan kualifikasinya ya untuk menjadi promotor. Promotor itu apa artinya, Mbak? Dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa PMDSU ya. Kemudian yang keempat, calon perguruan tinggi penyelenggara harus menyiapkan peraturan akademik sebagai payung hukum. Nah, jadi ini ya, walaupun PMDSU itu punya syarat tertentu, tapi balik lagi ya, dikembalikan ke peraturan perguruan tinggi penyelenggara. Nah, makanya setiap perguruan tinggi itu sebenarnya punya wewenang sendiri untuk buat peraturan ya untuk mahasiswa PMDSU-nya. Kemudian yang kelima, calon perguruan tinggi penyelenggara harus membentuk satu unit kawal khusus untuk mendukung keberhasilan program PMDSU ya. Jadi di antaranya itu lulus dalam waktu 4 tahun dan memenuhi kualitas ketentuan publikasi. Kemudian yang keenam itu program atau sekolah pasca sarjananya atau prodinya menyelenggarakan monitoring ya. Jadi kayak evaluasi gitu loh terkait pencapaian dari setiap mahasiswanya. Kemudian yang ketujuh, prodi wajib menyelenggarakan seminar kemajuan per semester atau kolokium ya, yang dihadiri oleh Kaprodi, tim promotor, mahasiswa PMDSU, dan seluruh mahasiswa, doktor, dan dosen yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi. Sedangkan yang delapan itu adalah perguruan tinggi penyelenggara memiliki komitmen untuk membantu pembiayaan bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studi selama 4 tahun. Nah, ini balik lagi misalnya sampai 4 tahun tuh batas waktu PMDSU, tapi mahasiswanya belum lulus. Nah, itu dikembalikan lagi ke kebijakan perguruan tingginya ya untuk membantu pembiayaan mahasiswanya. Apakah akan diringankan UKT-nya atau bagaimana, itu kebijakan dari kampusnya masing-masing. Nah, kalau persyaratan promotor PMDSU itu yang pertama memiliki peta jalan penelitian yang jelas. Jadi waktu kita mau nyari promotor, kita tuh juga harus menyesuaikan ya promotor dosen yang kita tuju itu penelitiannya sama nggak, sejalan nggak dengan penelitian kita dan kemampuan kita ya. Jadi itu salah satu triknya. Kemudian yang kedua, sudah menghasilkan publikasi internasional. Jadi dosen-dosen yang jadi promotor tuh dia punya publikasi internasional ya, mempunyai H-index Scopus minimal 4 dan pernah menjadi first author ya. Kemudian mempunyai H-index dari Scopus minimal 2 dan pernah menjadi first author. Kemudian memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala dan bergelar doktor. Sedangkan poin ke-6, promotor berusia maksimal 66 tahun untuk profesor dan 61 tahun untuk doktor. Kemudian yang ke-7 telah meluluskan minimal 3 mahasiswa program doktor dengan publikasi internasional bereputasi, baik sebagai promotor maupun co-promotor. Kemudian yang ke-8 mempunyai jejaring nasional dan internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PMDSU. 9 mendapatkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi ya. Nah, kalau yang ini kita masuk ke persyaratan beasiswa PMDSU ya. Yang pertama, sarjananya unggul atau fresh graduate ya. Jadi kalau teman-teman untuk mengikuti beasiswa PMDSU ini, pertama syaratnya harus sudah sarjana ya, fresh graduate ya. Nah, terus yang kedua telah memiliki gelar S1, sarjana strata 1 ya. Nah, yang ketiga itu persyaratan IPK pelamar sebagai berikut ya. Yang pertama, akreditasi PT ASA pelamar A, akreditasi Prodi ASA pelamar A ya, yaitu 3,25. Yang kedua itu akreditasi PT pelamar B, akreditasi Prodi pelamar A, maka IPK 3,5.
Kemudian akreditasi PT asal pelamar A, akreditasi prodi asal pelamar B, maka IPK 3,5. Akreditasi PT pelamar B, akreditasi prodi asal pelamar B, maka IPK 3,75 ya. Terus yang keempat, akreditasi PT dan prodi asal pelamar di bawah B, maka IPK 3,8 ya. Nah, untuk yang ini ya, teman-teman harus lihat ya, lihat IPK teman-teman. IPK teman-teman itu berapa kayak gitu. Ini yang sangat penting ya. Jadi kalau tadi kan kalau saya dengar perkataan dari Mbak Dita, katanya teman-teman tadi ada yang masih semester berapa. Nah, ini harap dikejar ya IPK-nya ya. IPK-nya 3,25 atau 3,5 ya kayak gitu. Nah, sedangkan gimana Mbak kalau misalnya IPK saya di bawah 3,25? Nah, kalau bisa IPK-nya ini besar ya kayak gitu, supaya apa, dilirik oleh promotor. Jadi semakin besar IPK kita, semakin bagus. Apalagi kalau akreditasi prodinya itu A ya. Nah, kalau misalnya akreditasi pelamarnya B gimana Mbak? Ya wajib di atas 3,5. Kalau bisa di atas 3,75 ya. Itu mau nggak mau memang harus dari PMDSU-nya syaratnya. Kemudian yang ketiga, akreditasi PT pelamar A, akreditasi prodi asal pelamar B, maka IPK-nya lebih dari 3,5. Maksudnya gimana nih Mbak? Misalnya universitasnya akreditasinya A, tapi prodinya B, itu wajib di atas 3,5. Kalau yang poin selanjutnya itu adalah akreditasi pelamar B, akreditasi prodinya B. Nah, gimana itu Mbak? Wajib IPK-nya di atas 3,75 ya. Nah, kalau misalnya di bawah B, gimana Mbak? Universitas sama prodinya itu wajib melebihi 3,8. Ya mau nggak mau memang PMDSU ini dituntut untuk mendapatkan ini ya, IPK-nya yang besar ya. Kemudian yang keempat, usia tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan non-profesi dan untuk profesi per tanggal 2 Desember 2023 ya. Kemudian memperoleh surat rekomendasi dari dosen pembimbing S1. Terus yang warga Indonesia tidak sedang menerima beasiswa lainnya, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika. Nah ya, kemudian syarat selanjutnya itu adalah bersedia mengikuti pendidikan pascasarjana selama waktu 4 tahun ya. Nah, jadi Mbak apakah yang ikut beasiswa PMDSU penerimanya itu wajib selesai dalam 4 tahun? Iya, jadi gini ya Dek ya, kebijakan itu tergantung universitas tadi ya. Saya jujur aja, saya belum bisa lanjut ke S3-nya karena apa? Saya baru tahu juga kebijakan dari IPB setelah saya masuk itu, untuk lanjut S3-nya tuh di atas 3,75, sedangkan di persyarat awal tuh nggak dibilang ya, kayak gitu. Makanya tadi saya bilang, kebijakan itu, diambil dari kebijakan kampus masing-masing ya. Nah, mungkin, untuk selanjutnya itu persyaratan PKPI ya, PKPI itu belum pernah mengikuti beasiswa PKPI ini untuk lanjut S3 ya. Jadi teman-teman kalau udah selesai S2-nya lanjut S3-nya, itu lanjut ke sini baru ikut program PKPI ya, untuk dinyatakan lulus ujian proposal, penilaian doktor, terus memiliki draft manuskrip ya, memiliki perencanaan dan jadwal. Ya, sampai sini. Terus, ini untuk poin yang kelima yaitu wajib mendaftar secara online ya, yang keenam itu lulus dari seleksi administrasi, terus yang ketujuh tuh lulus seleksi wawancara, yang kedelapan tuh wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku. Terus yang kesembilan tuh wajib memiliki semua dokumen yang diperlukan meliputi form beasiswa PKPI, PMDSU yang telah diisi oleh promotor dan pembimbing ya, sama kita juga ngisi usulan program kegiatannya mau di mana ya. Kalau teman-teman aku dulu tuh banyak yang teman-teman Mbak dulu tuh ada yang di luar negeri ya, ada juga yang belum lulus PKPI-nya. Jadi mau nggak mau memang harus seperti itu ya. Kemudian nanti ada usulan program kerjanya, surat rekomendasinya ya, surat keterangan lulus ujian, proposalnya, surat penerimaan letter, surat undangan, sama bukti kemampuan bahasa Inggris ya, setara TOEFL, ITV, sama rekam jejak akademik ya, calon pembimbing atau mentor. Jadi Mbak, berarti TOEFL ini butuh ya? Iya butuh ya sebenarnya. Kalau dulu saya itu sebelum masuk di IPB, saya pernah melamar di PMDSU di UGM juga, sudah sempat kontak promotornya, tapi waktu itu mengalami kendala. Kendalanya adalah UGM itu terlalu cepat jarak penerimaan mahasiswa PMDSU-nya. Kemudian yang kendala saya yang kedua itu adalah
masalah jurusan yang saya ambil. Memang saya penelitiannya itu basic-nya biologi farmasi. Nah, tapi untuk di UGM itu belum ada yang biologinya yang seperti kata Mbak Dita ya, mereka terlambat submit gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya ngincernya ke Fakultas Farmasi tapi bagian biologi farmasinya. Tapi karena ada hal tadi, kemudian TOEFL saya juga kurang syaratnya yang disyaratkan oleh promotornya, jadi saya nggak jadi ngambil di UGM. Waktu itu saya udah kontakkan sama promotornya melalui email dan sepertinya sebenarnya promotornya itu udah ACC sih, tapi kurang itu aja saya tuh, makanya nggak bisa ngambil di UGM. Akhirnya saya ngambil nyoba di IPB. Nah, benar kata Mbak Dita, kalau untuk beasiswa MDS ini selain IPK ya prestasi. Karena waktu itu saya waktu wawancara itu sangat-sangat ditanya prestasinya apa, kemampuan saya tuh apa. Jadi nilai kita, value kita tuh nggak hanya dari IPK saja, tapi dari prestasi juga. Mungkin Mbak Mutia, penyampaian dari saya itu aja dulu ya. Nanti mungkin ke sesi tanya jawab aja untuk selengkapnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lilis sama Mbak Gita. Nah, jadi ini ya tadi tuh sudah dijelaskan secara detail oleh Mbak Lilis sama Mbak Dita tentang beasiswa PMDSU. Sampai tadi ada tips dan juga kata Mbak Lilis tolong siapkan prestasinya nih, apalagi kan teman-teman masih ada yang semester 4, semester 6, tadi ada yang semester 8, jadi kan masih ada kesempatan untuk memperbaiki atau mengikuti event-event kayak itu PKM atau penelitian atau apapun yang akan membaguskan CV teman-teman saat mendaftar beasiswa nanti, karena prestasi itu tadi penting. Jadi di sini dibuka sesi pertanyaan Q&A langsung ke Mbak Dita sama ke Mbak Lilis. Jadi siapa yang mau bertanya boleh raise hand, boleh aktifkan kamera sama mic-nya atau boleh juga dari kolom chat. Silakan. Ya, silakan Elza. Ini ada pertanyaan dari Elza untuk Mbak Dita sama Mbak Lilis. Di sini kata Elza itu, apakah beasiswa ini berlaku untuk universitas selain di bawah Kemendikbudristek atau hanya diperlakukan untuk universitas yang di bawah Kemendikbudristek? Terima kasih. Silakan Mbak Dita dan Mbak Lilis. Siapa dulu? Mbak Lilis atau saya? Mbak Lilis? Mungkin Mbak Lilis lagi saya. bukan kayaknya, Oke. Oke, saya dulu ya coba mencoba menjawab ya. Kalau ini diperuntukkan untuk mahasiswa atau perguruan tinggi, Mbak Elza? Perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi, kalau perguruan tinggi saya belum bisa menjawab, Mbak. Soalnya itu perguruan tinggi yang mendaftar ya. Kalau misal mahasiswa itu mahasiswanya bebas. Mahasiswa misal dari UIN, dari apa, bebas. Tapi kalau perguruan tingginya yang itu saya belum bisa menjawab. Kalau Mbak Lilis gimana Mbak Lilis? Kayaknya Mbak Lilis lagi ada kesibukan ya. Oke, jadi Maaf, silakan Mbak Lilis. tadi pertanyaannya apa ya? Sorry, tadi ada kesibukan emang. Oh iya, tadi pertanyaan dari Elza itu, apakah beasiswa PMDSU ini hanya untuk di kampus Kemendikbudristek atau boleh di kampus lain, di universitas lain selain yang ada di Kemendikbudristek, misalnya di Kemenak atau begitu? Kalau sepengetahuan saya itu harus di bawah naungan Kemenristek Dikbud ya gitu. Nggak bisa dari Kemenak atau kampus yang lain yang nggak sesuai dengan yang tertera di PMDSU ya. Oke, berarti cuma kampus yang di bawah naungan PMDSU yang 20 kampus tadi ya, Mbak Dita dan Mbak Lilis? Nah, terus ada lagi nih pertanyaan dari Elza. Kata Elza tadi, pertanyaannya itu perbedaan untuk mahasiswa dan perguruan tinggi itu apa, Kak? Jadi tadi kan ada seleksi ya. Seleksi yang pertama adalah seleksi perguruan tinggi maupun promotornya. Jadi diseleksi juga perguruan tinggi dan promotornya, promotor dosen-dosennya dan perguruan tingginya. Itu diseleksi dulu. Terus jadi beda antar kan tadi
Untuk batch 7 itu dari Juni 2022 itu udah seleksi perguruan tingginya. Kalau mahasiswanya itu di bulan ini, April 2023. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya urut dari perguruan tinggi, promotor, kemudian baru mahasiswanya. Nah, menurut saya itu mahasiswa dari universitas tidak di bawah Kemendikbud, tapi mempunyai prestasi tinggi, kalau dilirik sama promotornya kemungkinan berpeluang. Tapi kalau dari universitas perguruan tinggi yang mendaftar itu kewenangan dari pihak Kemenristek. Saya kurang tahu kalau yang itu. Itu ya. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Dita. Berarti ini penting ya hubungan kita sama promotor itu. Jadi begitu Elza, jawaban dari Mbak Dita dan Mbak Lilis. Untuk yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung terkait PMDSU? Ini kayaknya pesertanya makin lama makin hilang ya, Mbak. Maaf ya. Nggak apa-apa, Mbak. Atau dari Mas Agung, dari Mbak Ibna, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau Mbak Elza lagi mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh iya Mbak, kalau nggak ada mereka yang mau nanya, saya saja yang nanya. PMDSU ini ada kuotanya nggak sih Mbak? Maksudnya itu kuota mahasiswa yang diterima begitu? Berapa banyak? Atau gimana prosedurnya? Kalau yang setahu saya, kalau dahulu itu tiap promotor itu ada kuota 3. Misal satu profesor itu kuotanya 3, tergantung beliau mau mempergunakannya seperti apa gitu. Kalau profesor saya itu tahun pertama untuk batch 2 itu ngambil 2 mahasiswa. Terus tahun batch 3 ngambil 1, alhamdulillah saya. Terus ada juga yang promotor lain itu langsung mengambil 3 mahasiswa. Jadi untuk seterusnya nggak dapat. Nah, promotor itu dapat mahasiswa lagi syaratnya ketika ada mahasiswa yang udah lulus. Misalnya dari 3 tadi udah lulus 1, ya udah dapat kuota 1 lagi untuk dosennya itu. Tapi ketika 3-tiganya belum lulus berarti belum dapat kuota lagi karena belum bisa meluluskan, ya gitu Mbak Mutia. Oh, berarti setiap dosen itu tanggung jawab 3 mahasiswa ya? Dan Ya, kalau lagi kalau sudah lulus. Kalau dulu seperti itu Mbak. Kalau sekarang saya belum tahu update-nya, biasanya hampir-hampir sama gitu. Oh, berarti begitu ya, berarti PMDSU ini memang penting hubungan kita sama promotor dari awal. Berarti jalin Iya, komunikasi yang baik, begitu. betul. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan ke sesi foto bersama. Ini kayaknya Mbak Lilis ini ya. Mbak Lilis tidak terlihat lagi. Mungkin Mbak Lilis lagi ada kesibukan, jadi keluar room sebentar. Oke, karena kita mau foto bersama, boleh ini dulu open cam semuanya. Oke, halo Elza. Elza, Eliza, Ibna, Agung. Oke, kita foto bersama ya. Ini nggak ada Mbak Lilis. Oke, semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Dita sudah sharing hari ini terkait beasiswa PMDSU, pengalamannya terkait ikut beasiswa kemarin. Semangat-semangat juga untuk melanjutkan tugas mengabdinya menjadi dosen di Unhan. Mohon Siap, maaf Mbak. juga jika selama pelaksanaan kita hari ini ada yang kurang berkenan, mohon maaf untuk Mbak Dita, Mbak Lilis, dan teman-teman semua. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mbak Terima Lilis. kasih juga Mbak Mutia, adik-adik. Sukses untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum.